Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 4 SD. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku, mengenai gaya dan gerak. Ini merupakan materi muatan IPA KD 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Anak-anakku semua di rumah, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya memiliki pengaruh terhadap benda yang dikenainya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Begitu sebaliknya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat juga mempengaruhi kecepatan benda. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Langsung saja yang pertama, di sini ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Sebuah benda itu dapat berubah ketika dikenai gaya. Misalnya saja plastisin yang ditekan akan berubah bentuk. Contoh yang lain di sini ada membentuk tanah liat menjadi gerabah. Gerabah ini terjadi karena tanah liat yang dulunya menggumpal itu diberi gaya oleh manusia. Selain itu, kayu sebagai bahan dasar pembuatan patung itu bisa berubah bentuk ketika dikenai gaya seperti itu. Lanjut yang kedua, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Sebuah benda dapat bergerak ketika dikenai gaya, baik ketika kita dorong maupun kita tarik. Contohnya, ketika menendang bola, bola yang awalnya diam akan bergerak karena terkena gaya dari kaki kita. Ketika mendorong mobil, itu juga membuat benda yang diam, mobil yang diam menjadi bergerak. Dan contoh yang lainnya itu adalah ketika kita melempar bola. Ketika di tangan kita, bola itu diam. Tapi ketika kita beri dorongan, bendanya menjadi bergerak, baik itu melambung ataupun mendatar seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, itu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Sebuah benda yang bergerak akan menjadi diam ketika terkena gaya. Contohnya adalah ketika kita menangkap bola. Bola yang tadinya bergerak melambung itu menjadi diam ketika terkena tangan kita. Yang kedua adalah ketika mengerem sepeda. Gaya gesek antara rem dengan ban ini membuat sepeda yang tadinya melaju menjadi berhenti atau diam. Yang ketiga, contoh lain adalah menghentikan bola. Ketika kita menghentikan bola, baik itu dengan kaki maupun dengan tangan, bola yang tadinya menggelinding akan diam ketika terkena kaki atau tangan kita, seperti itu. Nah, lanjut yang keempat, itu gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Sebuah benda akan bergerak lebih cepat atau lebih lambat ketika terkena gaya. Contohnya adalah ketika mengayuh sepeda. Ketika kita memberi kekuatan, memberi gaya yang lebih besar, maka kecepatan pada sepeda akan bertambah. Kebalikannya, ketika kita mengerem, laju sepeda yang tadinya cepat perlahan-lahan akan berkurang dan nantinya berhenti ketika terkena gaya gesekan dari rem dan ban sepeda. Dan contoh yang ketiga itu adalah ketika bola mengelinding. Bola yang mengelinding itu mengalami gesekan dengan lantai, sehingga
Lama-kelamaan bola akan melambat dan nantinya akan berhenti. Nah, ini disebabkan karena adanya gaya gesek antara bola dengan lantai seperti itu. Yang terakhir adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Sebuah benda akan berubah arah gerak ketika dikenai gaya. Contohnya pada saat memukul bola. Pada saat memukul bola, pada permainan bola kasti, bola itu dilambungkan ke kita. Bolanya mengarah ke kita, kemudian kita pukul atau kita beri gaya. Nah, bola yang tadinya mengarah ke kita akan menjadi belok ke arah yang lain karena terkena gaya dari pukulan kita. Contoh yang kedua adalah pada saat kita membelokkan sepeda. Sepeda yang tadinya berjalan lurus, kita beri gaya, kita belokkan menjadi berubah arah geraknya. Yang ketiga adalah ketika kita mengoper bola pada permainan sepak bola. Bola yang tadi kita terima, arahnya kan ke kita. Kemudian kita oper ke teman yang lain. Bolanya menjadi mengarah ke arah yang lainnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengaruh gaya. Kita akan lanjutkan dengan gaya yang ada di dalam air. Benda yang dimasukkan ke dalam air ini akan diberikan gaya angkat oleh air. Beberapa hal yang mungkin terjadi karena adanya gaya angkat oleh air ini adalah benda menjadi mengapung, bisa juga benda itu melayang, ataupun benda menjadi tenggelam. Mengapa itu semua bisa terjadi? Nah, benda akan mengapung itu terjadi jika berat bendanya itu lebih kecil dari gaya angkat air. Jadi bendanya menjadi di atas dan mengapung di air. Benda juga bisa melayang, terjadi jika berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Nah, benda melayang itu berada di tengah-tengah air, tidak tenggelam tapi juga tidak terapung. Yang terakhir adalah benda tenggelam. Benda tenggelam terjadi jika berat benda ini lebih besar dari gaya angkat air. Jadi bendanya berada di dasar air, seperti itu. Lanjut ke macam-macam gaya. Lanjut ya. Kita akan mempelajari macam-macam gaya. Di sini ada 6. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan yang terakhir adalah gaya pegas. Langsung saja, yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek ini akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya ini akan semakin besar. Sedangkan pada permukaan benda yang licin atau halus, itu gaya gesek yang dihasilkannya itu akan semakin kecil. Nah, anak-anakku semua, ternyata gaya gesek ini mempunyai manfaat dan juga dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat gaya gesek yang pertama adalah ketika berjalan kita tidak akan tergelincir. Ini terjadi karena adanya gesekan antara alas kaki kita dengan lantai ataupun dengan tanah. Yang kedua, gaya gesek ini juga dimanfaatkan pada sepeda. Pada saat kita mengerem sepeda. Gesekan antara ban dengan rem ini membuat kita bisa mengendalikan sepeda ketika berjalan cepat. Nah, yang ketiga adalah ban sepeda, ban mobil, dan ban-ban yang lain itu dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Itulah beberapa contoh manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata gaya gesek ini juga mengakibatkan kerugian. Contohnya adalah menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek
Akibatnya gerakan benda jadi terhambat. Selain itu, kerugian gaya gesek yang lain adalah mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal ini disebut benda mengalami aus. Contohnya adalah ban yang kita gunakan setiap hari, maka lama-kelamaan akan halus. Nah, itu merupakan salah satu kerugian adanya gaya gesek. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, maka semakin besar pengaruh gaya gravitasinya. Gaya gravitasi sendiri biasanya dikenal dengan gaya tarik bumi. Apa saja manfaat dari gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi mempunyai manfaat yang pertama adalah benda yang ada di bumi ini tidak akan terlempar ke ruang angkasa. Yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Yang ketiga, air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah gas-gas yang ada di atmosfer bumi tetap bertahan, sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari seperti itu. Yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Bagian magnet yang memiliki kekuatan paling besar ada di bagian pinggir, atau biasa disebut dengan kutub magnet. Sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan magnet yang paling kecil. Nah, sekarang kita perhatikan gambar magnet yang ada di sini. Nah, ini yang bagian pinggir-pinggir itu adalah kutub magnet, dan yang bagian tengah itu adalah tengah magnet. Bagian kutub itu mempunyai kekuatan yang paling besar, sedangkan bagian tengahnya itu punya kekuatan magnet yang paling kecil, seperti itu. Manfaat gaya magnet. Manfaat gaya magnet bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai bahan untuk membuat kompas. Bahan dasar pembuatan kompas ini menggunakan magnet jarum. Yang kedua adalah untuk membersihkan paku yang ada di jalan. Ini juga memanfaatkan gaya magnet. Dan yang ketiga adalah untuk menggerakkan kereta maglev. Yang keempat adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Pemanfaatan gaya otot yaitu untuk bermain, menulis, berjalan, membawa barang, dan yang lainnya. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari terlihat ketika kita mendorong meja. Ketika kita mendorong meja tersebut berarti gaya yang bekerja itu adalah gaya otot. Nah, contoh lain yaitu pada saat kita melihat gerobak yang ditarik oleh sapi. Berarti gaya yang bekerja itu adalah gaya otot dari sapi, seperti itu. Yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, listrik sendiri ada dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis itu adalah muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau tidak bergerak. Biasanya dinamakan listrik diam. Listrik statis hanya bersifat sementara saja. Contoh listrik statis adalah pada saat kita menggosok-gosokkan plastik di rambut kita,
kemudian kita dekatkan ke potongan-potongan kertas. Nah, kertas ini akan tertarik oleh plastik itu tadi. Nah, itu karena plastiknya bermuatan listrik, tapi sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau bergerak. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik seperti aki, baterai, generator, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan listrik dinamis ini adalah listrik yang ada di rumah kita, seperti itu. Pemanfaatan gaya listrik. Gaya listrik sendiri biasa kita manfaatkan untuk menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan kulkas, menyalakan radio, dan menyalakan benda-benda elektronik lain yang ada di rumah kita, seperti itu. Yang keenam adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis atau benda yang lentur. Contohnya adalah pada ketapel, panah, neraca pegas. Ini adalah beberapa benda yang memanfaatkan gaya pegas. Pada ketapel itu adalah pada bagian karetnya, seperti itu. Begitulah materi kita hari ini mengenai gaya dan gerak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.